Pelajaran dari film ini, hikmah editnya itu adalah bertobat. Sebelum film-film kita yang jahil-jahil, film-film kita yang jelek-jelek itu ditayangkan di akhirat, Allah masih memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, saya berada di lokasi pengambilan gambar film karya anak bangsa yang sangat spektakuler. Sampai saya 6 kali menontonnya. Laskar Pelangi. Pemainnya asli anak-anak di lokasi sini. Di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Ada hal yang menarik dari film ini. Poin yang saya dapat dari film ini. Yang pertama, film ini merupakan karya anak bangsa yang harus kita hormati. Dan bukan abal-abal filmnya. Luar biasa. Pengambilan gambarnya bagus. Kontennya pun luar biasa baiknya. Masya Allah. Itu yang pertama. Karya anak bangsa. Jadi kita harus punya kebanggaan. Punya produk sendiri. Dan itu luar biasa. Ini yang disebut semangat nasionalisme. Bangga dengan karya anak bangsa. Kemudian yang kedua, dari film yang menarik ini, saya tertarik ketika dialognya, sekolah ini mau ditutup. Lalu, kepala sekolahnya meyakinkan kepada seorang pengusaha, ya waktu itu pemerannya adalah Slamet Raharjo. Slamet Raharjo dalam film itu mengatakan kepada kepala sekolahnya, "Pak, kepala sekolah, untuk apa lagi didirikan sekolah ini? Tidak akan ada yang mendaftar. Orang semua sudah lari ke sekolah-sekolah perusahaan. Untuk apa?" Lalu beliau katakan, kepala sekolahnya beliau katakan, satu yang harus kita jaga dari sekolah ini, yaitu menyelamatkan akidah dan akhlak anak-anak kita. Luar biasa. Inilah puncak dari kemuliaan manusia. Bukan dari kecerdasannya saja, bukan dari kepintarannya saja, tapi yang lebih utama adalah akhlaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini bukan sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan juga mengatasi kemiskinan semata, tapi yang lebih utama, saya tegaskan, yang lebih utama adalah liutammimal makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Saudaraku, percayalah. Tujuan pendidikan kalau hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka akan melahirkan manusia-manusia yang cerdas, tapi tidak punya sisi kemanusiaan. Manusia-manusia yang cerdas, brilian, tapi tidak punya semangat kesejahteraan untuk orang lain. Coba tengok orang-orang yang dipenjara di KPK. Apa mereka beleng-beleng? Apa mereka dongok? Tinggi semua sekolahnya. Mantan pejabat. Setingkat menteri, gubernur, bos. Siapa bilang beleng-beleng semua itu? Mereka orang cerdas. Tapi yang kurang adalah akhlaknya. Akhlak itu, dia tidak akan ngambil kalau bukan haknya. Dia tidak akan memiliki kalau itu menyengsarakan orang lain. Itu akhlak. Biar dia cerdas, tapi kalau dia tidak punya akhlak, tidak akan membantu kemajuan bangsa kita. Mau bukti? Tahu namanya bajing? Itu bajing. Dari Sabang sampai Merauke, dia hanya makan kacang-kacangan. Pun kalau dia mencuri, paling kelapa dia curi, 1 biji pun dah habis. Tapi namanya bajingan, bahaya. Aspal dia makan, besi beton dia sikat, itu bajingan. Maka tujuan pendidikan itu adalah bukan sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi untuk menyelamatkan akhlak manusia. Inilah dari nilai edukasi yang diajarkan film itu. Yang kedua, dari sisi persaudaraan. Coba lihat film itu, ada anak orang kaya, ada anak orang miskin. Orang kaya itu diwakili dari anak-anak yang ada di perusahaan timah waktu itu, di zaman itu. Kemudian mereka bersaudara dengan nelayan yang fakir miskin. Mereka bersaudara. Ini tujuan daripada pendidikan kita, membentuk karakter. Karakter apa? Karakter yang punya semangat solidaritas. Karakter yang punya Pancasila.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saudaraku, film Laskar Pelangi ini sangat luar biasa. Yang kedua tadi, menimbulkan, memupuk kebersamaan di antara anak pelajar. Kemudian yang ketiga, ada hal menarik yang berkaitan dengan akidah, yaitu anak-anak mereka di situ saat itu mau berlomba, mereka percaya mistik, sihir-sihir. Nah, ini dalam Islam tidak boleh kita yakini, ya. Jangan sampai mau jadi pejabat, mau menampil kada, percaya kepada dukun. Orang Bugis bilang sandro. Meluk pakala lo mas sandro. Nauzubillah min dzalik. Ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nilai-nilai yang ada dalam film ini adalah mengajarkan semangat untuk menggantungkan harapan dan cita-citanya setinggi langit. Karena ending dari film itu kita lihat, ya, satu di antara mereka ini sekolah ke luar negeri, menuntut ilmu setinggi-tingginya, akhirnya sampai ke Perancis dan kembali dengan kesuksesan. Adik-adik sekalian menonton tayangan ini, kalian boleh saja tinggal di kampung. Kalian boleh saja anak fakir miskin, anak nelayan yang tidak jelas masa depannya kalau kita lihat dari kacamata ekonomi. Tapi Allah menyampaikan, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kau putus asa. Bapakmu miskin, tapi Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kaya. Berapa banyak orang yang kita lihat latar belakang dan masa lalunya, keluarganya miskin. Tidak masuk akal dia bisa jadi pejabat. Tidak masuk logika dia bisa jadi pengusaha sukses. Tapi karena dia ulet, dia bercita-cita yang tinggi. Tentu bukan sekedar cita-cita, tapi dia berikhtiar sekuat tenaga. Lalu dia berdoa kepada Allah, alhamdulillah susah payah, jerih payahnya Allah kabulkan dengan apa? Kesuksesannya. Nah, maka kita tentu harus punya cita-cita yang tinggi. Tentu tidak hanya sekedar cita-cita, juga harus dibarengi dengan usaha. Saudara-saudara sekalian, hikmah yang berikut dari film Laskar Pelangi ini, bahwa film itu sesungguhnya bisa menjadi media dakwah. Semestinya film-film yang kita nonton mengandung unsur edukasi, mengandung unsur pendidikan. Maka saudaraku para insan film, artis, sutradara, produser, silakan ngambil lahan-lahan pahala. Film belum tentu akan membawa Anda masuk neraka. Tidak. Kalau film Anda ciptakan, film Anda buat, mengandung pesan-pesan moral, mengajarkan kepada kebaikan di dalamnya, konten-kontennya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, itulah dakwah yang Anda lakukan, tapi medianya film. Tapi apabila Anda membuat film yang hanya mengumbar syahwat, mengajarkan kepada maksiat, mengajarkan kepada pornografi, maka demi Allah, Anda bukan hanya hina di dunia, tapi di akhirat akan ditunggu tanggung jawabnya. Nauzubillah min dzalik. Hikmah yang berikut dari film ini. Tentu ketika membuat film ini ada salah yang terbuat. Ada gerakan-gerakan yang salah. Ada ucapan-ucapan yang salah. Tapi alhamdulillah kita nonton yang baik karena ada proses editing atau gunting-gunting yang salah. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada dosa dan kesalahan. Kita pernah khilaf. Dan film itu yang kita bikin 24 jam. Ini kan di dunia ini kan kita aktor. Kata lagu, dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini film. Aktornya kita semua. Aktornya Dasat Latif. Dan ingat di akhirat kelak film-film kita akan ditayang. Siapa kameramennya? Rakit dan Atit. Nah syuting kau terus. Ketika kau bonceng cewek selalu kau pakai rem depan. Lu kasih licin itu supaya lari tuh cewek tak jatuh. Itu di close up kau bos. Close up. Ketika kau pergi nonton pegang-pegang tangannya cewekmu. Ketika kau naik mobil pegang-pegang tangannya. Itu semua ada rekamannya. Dan nanti di akhirat akan diputar film-film kita itu. Di depan seluruh penduduk dunia. Tapi awala tai'asu mir rauhillah. Jangan kau putus asa. Ada editing. Sebelum ditayang itu film-film yang jelek. Maka Allah kasih kesempatan edit kok sebelum ku mati. Apa editnya? Taubat. Maka saudara-saudara sekalian, pelajaran dari film ini, hikmah editnya itu adalah bertaubat.
Sebelum film-film kita yang jahil-jahil, film-film kita yang jelek-jelek itu ditayangkan di akhirat, Allah masih memberikan kesempatan untuk mengeditnya, bertobat. Dan hebatnya ketika kita taubat, Allah memberikan hadiah, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Saudaraku, menonton film sesungguhnya, apabila kita menontonnya dengan iman dan ilmu, maka film itu akan melahirkan pendidikan dan informasi yang luar biasa. Karenanya, tidaklah dilarang menonton film, selama film itu kita yakini ada edukasi, ada informasi yang manfaat, ada unsur hiburan yang tidak melupakan kita kepada Allah, dan ada koreksi di dalamnya. Insya Allah film itu akan bermanfaat, bukan hanya untuk penontonnya, tapi juga para pembuat film itu. Demikian saya, Dasat Latif, dari lokasi pengambilan gambar film Laskar Pelangi yang dibuat 2008 silam, menyampaikan salam hormat kepada kru dan pembuat film ini. Mudah-mudahan Anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mendengar kabar satu dari pemain film itu, ya, saudara, dari 6 ada beberapa orang yang main di film itu, anak-anak adik-adik kita, satu di antaranya telah arwah. Mudah-mudahan film yang dinonton menjadi amal kebaikan bagi almarhum. Terima kasih. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.